Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang filsafat ilmu, pengetahuan metode ilmiah dalam penelitian dan proses penelitian. Apa itu filsafat? Filsafat adalah suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, cara berpikir yang mengupas sesuatu sampai ke dalamnya atau sampai ke inti permasalahan tersebut. Pengetahuan ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut secara metode ilmiah. Ada beberapa langkah-langkah sistematis dalam metode ilmiah. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, kita menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, kita merumuskan hipotesis. Yang keempat, kita menguji hipotesis atau dugaan sementara kita. Yang kelima, kita menarik kesimpulan. Dari semua langkah-langkah yang telah kita lakukan, kita menarik kesimpulan. Fungsi dari ilmu pengetahuan yang pertama adalah kita bisa mengungkapkan kebenarannya. Yang kedua, kita bisa meningkatkan pemahaman kita. Yang ketiga, kita bisa menjelaskan proses sebab akibat dari suatu kejadian tersebut. Yang keempat, kita bisa memperkirakan suatu kejadian yang bakal terjadi. Yang kelima, kita bisa mengendalikan fenomena agar terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang keenam, kita bisa menerapkannya sesuai dengan kondisi kita. Yang terakhir, kita bisa menghasilkan produksi. Yang terakhir, kita bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita saat sekarang dan masa yang akan datang. Cara memperoleh pengetahuan itu ada dua. Cara pertama itu cara tradisional, dan yang kedua itu adalah cara modern atau metode ilmiah. Cara tradisional ini ada 4, yaitu cara coba-coba, cara kekuasaan atau otoritas, berdasarkan pengalaman pribadi kita dan melalui jalan pikiran kita. Selanjutnya adalah cara metode ilmiah. Cara metode ilmiah ini ada 2, yaitu cara rasional. Cara rasional ini menggunakan prinsip-prinsip analisa. Kita harus mencari sebab musababnya, kita menggunakan logika dan menggunakan hipotesis sebagai penuntun jalan pikiran. Yang kedua itu adalah cara empiris. Cara empiris ini berdasarkan fakta, bukan pada khayal, kira-kira, legenda, atau sejenisnya, bebas dari prasangka dengan alasan bukti yang lengkap. Manfaat dari mempelajari metode penelitian ini adalah kita akan terlatih dengan baik dan mengumpulkan informasi sebelum melakukan tindakan. Yang kedua, kita akan memahami dan mampu membuat rancangan dalam penelitian yang sesuai dengan fenomena yang telah kita amati. Yang ketiga, kita mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang konkret terhadap masalah yang kita hadapi. Yang keempat, kualitas penelitian yang kita hasilkan memenuhi standar minimal yang berlaku universal. Langkah dalam metode ilmiah ini ada 4, yaitu merumuskan masalah, merumuskan dugaan sementara atau hipotesis, membuktikan apa yang telah terjadi dengan melakukan pengujian sesuai dengan fakta yang ada, dan menarik kesimpulan. Proses penelitian yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, melakukan teori kerangka, melakukan hipotesis atau dugaan sementara sesuai dengan apa yang telah kita lihat, melakukan konstruk atau konsep definisi operasional, melakukan desain penelitian terhadap penelitian yang akan kita kaji, mengumpulkan data-datanya, menganalisis data tersebut, menginterpretasikan data tersebut, lalu perbaikan teori terhadap implementasi teori, dan kita melakukan observasi pada objek tersebut ke lapangan. Materi selanjutnya adalah etika penelitian dan gaya selingkuh. Etika adalah kebiasaan atau perilaku yang berlaku dalam masyarakat atau moralitas. Sedangkan etika penelitian merupakan suatu sikap atau acuan yang harus dijunjung tinggi oleh seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian tersebut berjalan dengan lancar. Mengapa kita perlu belajar tentang etika penelitian? Perlunya mempelajari etika tentang penelitian itu adalah agar kita terhindar dari pemalsuan, menggunakan ide orang lain, penyalahgunaan rahasia orang lain, dan menghadapi data-data yang cacat. Ada beberapa nilai dalam etika penelitian. Yang pertama adalah kejujuran kita, objektivitas, integritas, ketelitian dalam proses penelitian, serta keterbukaan saling berbagi data dan hasil atau ide. Ada 4 prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama adalah menghormati hakikat dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi atau rahasia. Yang ketiga, keadilan dan inklusivitas. Yang keempat adalah memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Pelanggaran etika kegiatan ilmiah yaitu plagiarisme. Kedua, tempel nama yang tak terlibat. Yang ketiga adalah publikasi hasil penelitian penugasan tanpa izin. Yang keempat, tidak menyusun laporan HP. Faktor pendorong plagiarisme itu adalah tekanan formal, informal, dan untuk publikasi. Yang kedua adalah ketidaktahuan konsekuensi dari plagiarisme. Yang ketiga adalah sistem atau sulit melawan plagiarisme.
Tips untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama adalah buatlah karya tulis yang berasal dari ide sendiri. Yang kedua adalah tips menghindari plagiarisme. Yang pertama adalah buatlah karya tulis sendiri. Yang kedua, apabila mengutip pendapat atau gagasan orang lain, maka sebutkanlah sumbernya yang lengkap. Yang ketiga, semua kutipan harus ditulis di daftar pustaka. Yang keempat, hindarilah melakukan copy paste materi atau naskah orang lain. Yang terakhir adalah pilihlah kutipan yang lengkap dan relevan. Akibat dari pelanggaran etika ini adalah kita pengucilan sosial, pengucilan struktural dihisap oleh Tuhan, membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan, tidak menghormati responden atau sumber informasi, dan sanksi bisa dicabut gelar akademiknya. Gaya selingkuh atau pedoman suatu karya ilmiah adalah suatu penciri kepribadian dan jati diri suatu berkala dari suatu penerbit karya ilmiah. Pada dasarnya ada 4 komponen yang menentukan gaya selingkuh. Yang pertama adalah perwajahan atau format. Yang kedua adalah pola penulisan. Yang ketiga kedalamannya. Yang keempat adalah kerincian penyajiannya.